Ya, kita lanjutkan Safinatul Najah. Faslun utawi dalam fasol. Pembahasan kita pada hari ini yaitu tentang tasdidnya Al-Fatihah. Apa itu yang dimaksud dengan tasdid? Tasdid itu apa? Tasdid itu adalah tanda sambung yang mana ketika ada huruf hijaiyah dalam lafaz ya terdapat tasdid maka harus disambung lidah. Ya, misalnya walau di dalam dot dan lam itu ada tasdidnya. Nah, yang pertama tasdidatul Fatihah, yaitu tentang segala tasdid yang ada di dalam suratul Fatihah. Ini kamu penting karena di dalam kamu sholat tajwid itu penting banget. Nah, makanya di kitab Safinatul Najah tasdid di dalam suratul Fatihah itu ada fasolnya tersendiri, ada pembahasan tersendiri. Kalau kemarin kita membahas rukunnya surat Fatihah, nah sekarang kita membahas tentang tasdidnya. Arba'ah asyrata, yaitu ada 14. Yang pertama, tasdid yang pertama di mana? Pada lafaz bismillah. Jadi suratul Fatihah itu tidak langsung di alhamdulillah. Ya, lafaz bismillah itu masuk dalam suratul Fatihah. Bismillah, tasdid yang ada pada lafaz bismillah. Fauqal lami, yaitu ada di atas huruf lam. Bismillah, kamu tidak boleh bismillah, tidak boleh, harus disamplok, disamplok itu, disambung. Bismillah, tidak boleh bismillah, tidak boleh, artinya sudah beda. Itu yang pertama, tasdid yang pertama. Kemudian Ar-Rahmani, yaitu tasdid yang ada pada lafaz Ar-Rahman. Di mana itu? Fauqar ra'i, yaitu yang ada di atasnya huruf ra. Ar-Rahman. Orang kena Ar-Rahman, tidak boleh, harus disambung. Disambung Ar-Rahman. Kenapa? Karena fauqar ra'i, di atasnya huruf ra itu ada tasdid. Ini kamu ingat-ingat ya kalau baca Fatihah. Kadang kalau kan orang itu mulutnya beda-beda. Ya toh? Ada orang yang bisa melafalkan huruf hijaiyah dengan fasih. Ada yang tidak begitu fasih. Baca ain nggak bisa, bacanya ain. Ya toh? Baca shod nggak bisa, bacanya shod biasa. Baca win nggak bisa, bacanya guin. Nah, itu beda-beda. Yang kedua pada lafaz Ar-Rahman. Kemudian yang ketiga Ar-Rahim, tasdid yang ada pada lafaz Ar-Rahim. Di mana itu sama fauqar ra'i, yaitu yang ada di atasnya huruf ra. Ya, Ar-Rahmanir-Rahim. Kan di sana ada Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu ada sendiri. Jadi bismillah itu termasuk gabungan dari surat Al-Fatihah. Nah, karena kita ngaji Safinatul Najah itu bermadzhab Syafi'i. Kemudian yang keempat, alhamdulillahi, tasdid yang ada pada lafaz alhamdulillah. Di mana itu letaknya? Fauqa bil jalalati, yaitu ada di atasnya huruf lam jalalah. Lafaz lillah, alhamdulillahi. Tidak kena lillahi tanpa lidahnya untuk disangkutkan, tidak boleh. Artinya sudah beda. Alhamdulillahi, itu yang keempat. Kemudian yang kelima, Rabbil alamin, tasdid yang ada pada lafaz Rabbil alamin. Di mana itu? Fauqal ba'i,
yaitu ada di atasnya huruf ba. Rabbil alamin. Rabbil itu kan Rob, Tuhan, tentang kebesaran. Tapi kalau kamu bacanya Rabbil, sudah bukan kebesaran Tuhan lagi, beda artinya. Itu tidak sah. Rabbil alamin, Tuhan bagi seluruh alam, penguasa alam semesta. Rabbil alamin. Nah yang kelima itu pada lafaz fawqal ba'i, di atasnya huruf ba. Ya, kamu diingat-ingat ada 14. Kemudian yang keenam sama Ar-Rahmani, tasjid yang ada pada lafaz Ar-Rahman. Di mana tadi sudah sama, tapi ini beda ya. Karena tadi di huruf Bismillahirrahmanirrahim ini sudah masuk di Alhamdulillahirrahman, Ar-Rahman. Di mana fawqar ra'i, yaitu di atasnya huruf ra, Ar-Rahman. Yang ketujuh Ar-Rahim, tasjid yang ada pada lafaz Ar-Rahim. Di mana fawqar ra'i sama, yaitu di atasnya huruf ra. Alhamdulillah, lillahan tasjid di Rabbil alamin ba tasjid. Ar-Rahman Roh tasjid Ar-Rahmanir Rahim. Kalau bisa tidak boleh Ar-Rahman Ar-Rahim, Ar-Rahmanir Rahim, ya. Kemudian yang ke-8 Maliki Yaumiddin, yaitu tasjid yang ada pada lafaz Maliki Yaumiddin. Di mana itu fawqal dali, yaitu di atasnya huruf dal. Maliki Yaumiddin. Karena Yaumiddin tidak boleh, harus madal. Apa? Tahu madal enggak? Yang Malaysia madal itu lidahnya itu tidak putus. Yaumiddin, tapi Yaumiddin itu madal. Kemudian yang ke-9 Iyyaka na'budu, yaitu tasjid yang ada pada lafaz iyyaka na'budu. Di mana fawqal ya'i, yaitu di atasnya huruf ya. Jadi tidak kena iya, harus iya. Dan itu pun tidak boleh terlalu tebal kan. Iya. Nanti jadinya itu za, apa? Za jadinya kalau terlalu tebal. Izza jadinya za. Ini niat. Iya, jadi sedang iya, harus di lidahnya harus nyambung. Iya ka na'budu. Nah, yang ke-10 wa iyyaka nasta'in, yaitu tasdid yang ada pada lafaz wa iyyaka nasta'in. Di mana sama fawqal ya'i, yaitu di atasnya huruf ya. Nah, ini hatinya Al-Quran di sini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Makanya kamu kalau ini salah satu ayat yang ketika kita kerentak di dalam hati, kerentak itu berdoa, apa yang menjadi hajat kita insyaallah kabul. Makanya kamu kalau baca suratul Fatihah pada lafaz nasta'in itu diperpanjang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya sambil apa yang menjadi hajatmu, apa yang menjadi keinginanmu direntek, tahu direntek ya? Direntek itu langsung diniatkan di dalam hati. Direntek itu tidak harus diucapkan satu kalimat, ini gitu aja. Itu Allah sudah paham. Ya, bahkan kalau kamu berdoa, misalnya kamu baca suratul Fatihah itu ada sebagian ulama yang menganjurkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dibaca 3 kali. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian kamu berdoa apa yang menjadi hajat-hajatmu. Setelah itu dilanjutkan ihdinas siratal mustaqim. Nah, itu kalau mau doa. Nah, ini nanti yang ihdinas siratal mustaqim ada sendiri. Gua tak kasih tahu.
Nah yang ke-11, ihdinas siratal mustaqim, yaitu takdir yang ada pada lafaz ihdinas siratal mustaqim. Di mana fauqa shadi, yaitu di atasnya huruf shad. Ihdinas siratal mustaqim. Nah ini kalau tidak hati-hati baca kok kayak tak. Ihdinas siratal mustaqim, tidak boleh. Ha, bukan dinas tapi ke tenggorokan. Dihentikan. Dinas siratal tok ya, baca tok itu bukan tak. Tok. Jadi yang lidah itu nyendal minggun. Nyendal ya. Madal atau agak melengkung di gigi atas. Tok. Ihdinas siratal mustaqim. Fauqa shadi, itu di atasnya huruf shad. Nah ini kemudian ini ada ijazah dari Kiai Haji Syekh Muhammad Zaid bin Abdul Ghani. Jadi kamu kalau di sujud terakhir sholat baca setelah subhana rabbiyal a'la bihamdi 3 kali, baca ihdinas siratal mustaqim 7 kali sebelum kamu duduk di atahiyat akhir. Ihdinas siratal mustaqim itu 7 kali. Itu apa? Supaya dalam kehidupan kita tuh selalu dituntun oleh Allah untuk berada di jalan benar. Jadi misalnya kita berada di sebuah jalan yang salah, pilihan yang salah, itu kita akan segera dibenarkan oleh Allah untuk berada pada rel kebenaran. Itu ihdinas siratal mustaqim. Kemudian yang ke-12, siratal ladzina kayak sisok, tahu bersiul. Siratal ladzina, yaitu tasbih yang ada pada lafaz siratal ladzina, di mana itu fauqal lami, yaitu di atasnya huruf lam. Siratal ladzina, siratal ladzina enggak boleh, harus disambungke, yaitu fauqal lami, di atasnya huruf lam. Siratal ladzina. Nah ini jadi satu ini. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, dotnya itu yo tasdid, yo mat, bacaan panjang, ya kan 3 alif. Kemudian setelahnya diikuti dengan huruf lam yang juga tasdid. Maka yang ke-13 dan 14 itu di sini. Di mana itu fauqadhati dan walami, yaitu 13 di atasnya huruf dhad dan 14 di atasnya huruf lam. Makanya an'amta 'alaihim, ini hati-hati ya. Ini semua ini. Kalian tidak boleh anta 'alaihim, tidak boleh, harus ain semua. Anta 'alaihim ghairil maghdubi, ini ghair semua. Ghairil enggak boleh. Ghairil pakai hak juga enggak boleh. Ghairil maghdubi 'alaihim. Nah ini waladdallin. Enggak boleh panjang waladdallin. Lamnya tidak disambungkan, enggak boleh. Harus ditasdidkan. Dotnya itu kena tasdid panjang 3 alif, lamnya kena tasdid. Nah itu 13 dan 14 berada di lafaz waladdallin. Paham ya? Nah itu adalah 14 tasdid yang ada pada surat Al-Fatihah. Sekarang kita baca bareng-bareng dari Bismillah sampai waladdallin. Diperhatikan makhorijul hurufnya, terutama ke-14 tasdidnya. Paham? Bareng-bareng yang keras.
Bismillahirrahmanirrahim. Yang keras. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin itu juga bagian dari Fatihah, tapi kan di sana tidak ada tasdidnya. Ya paham ya? Nah itu sedikit saja, tidak usah banyak-banyak. Materi hari ini cukup tasdid pada suratul Fatihah. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nah kemudian terakhir sebelum saya tutup, suratul Fatihah itu kan disebut dengan ummul kitab. Apa itu ummul kitab? Ummul kitab itu induk dari Al-Quran. Maka sarinya Al-Quran itu berada di suratul Fatihah. Sarinya Al-Quran. Dari surat-surat itu diringkas Yasin, Yasin Fatihah, Fatihah Bismillah, Bismillah Allah alim, ya toh? Jadi ada ujung. Nah maka suratul Fatihah itu disebut dengan ummul kitab. Nah makanya kamu kalau mau berdoa apapun jangan pernah meninggalkan suratul Fatihah, karena termasuk asma atau doa yang paling ampuh itu ya suratul Fatihah. Ya kan? Jadi kamu misalnya punya doa apapun itu langsung harus diawali dengan suratul Fatihah. Kita mau istighosa suratul Fatihah, mau zikir sendiri suratul Fatihah, zikir bersama suratul Fatihah. Makanya kan pasti pertama tawasul Fatihah, baru doa-doanya kan? Karena itu intisari daripada Al-Quran di suratul Fatihah. Jadi jangan sampai kamu tidak hafal. Makanya pengucapan atau pelafalan suratul Fatihah dengan benar itu sangat penting sekali. Paham ya? Saya kira itu dari saya. Kalau tidak ada pertanyaan, mari kita membaca suratul Fatihah lagi sebagai penutup majelis ini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.